Selamat pagi Ibu dosen terhormat dan teman-teman sekalian, dimanapun kita berada, semoga dalam keadaan sehat. Dan sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, sehingga pagi ini kami dapat mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan makalah yang berjudul Hukum sebagai Alat Pengubah dalam Masyarakat. Saya sendiri, Liston Desember Pakpahan, akan terlebih dahulu untuk memaparkan sebagian dari materi dalam makalah kami. Saya akan memaparkan dari materi definisi hukum. Yang pertama, hukum. Hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata alkas. Selanjutnya diambil alih ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum, yang artinya bertalian erat hubungannya dengan sifat pemaksaan. Yang kedua, rect. Rect berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata rectum, yang artinya bimbingan atau tuntutan ataupun pemerintahan. Artinya, setiap pemerintah harus memiliki sifat wibawa, atau dengan kata lain, erat hubungannya dengan sifat kewibawaan. Yang ketiga, ius. Ius berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata lubere, yang artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur atau memerintah ini sangat erat atau berpangkal pokok pada sifat kewibawaan. Kata ius ini sangat erat hubungannya dengan kata lutistia atau keadilan. Yang keempat ada lex. Lex berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata lecere, yang artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Di sisi lain, dikatakan bahwa hukum adalah wibawa atau otoritas. Terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman-teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baruna Fajar Ramadhani, NPM 1984000187. Saya akan membahas materi tentang hukum dan masyarakat. Masyarakat merupakan pergaulan hidup manusia, sehimpunan orang yang hidup dalam suatu tempat dengan ikatan-ikatan antara aturan yang tertentu. Atau dengan kata lain, masyarakat adalah sekelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka dapat mengorganisasikan dirinya dan berpikir tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu, yang termasuk unsur-unsur masyarakat. 1. Harus ada kelompok manusia dan harus banyak jumlah dan bukan mengumpulkan binatang. Yang kedua, telah berjalan dalam waktu yang lama dan bertempat tinggal dalam daerah tertentu. Yang ketiga, adanya aturan undang-undang yang mengatur mereka bersama untuk maju kepada satu cita-cita yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Baruna Fajar Ramadhani tentang hukum dan masyarakat. Sebelum saya melanjutkan presentasi, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Jericho Betel, NPM 198400205. Oke, pada hakikatnya hukum itu tumbuh dan digunakan akibat daripada peristiwa yang timbul di dalam lingkungan masyarakat yang pada saat itu masih terdapat keraguan dan kebimbangan dalam pemecahan masalahnya. Sehingga hukum itu masuk dan menyatu dalam kehidupan setiap manusia yang pada teritorialnya diatur olehnya, yaitu oleh hukum adat dan yang tidak tertulis atau hukum tidak tertulis. Bahkan ada pakar Yunani yang menyatakan Iubi Societas Ibi Justitia, di mana ada masyarakat dan kehidupan, di sana ada hukum atau keadilan. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dan masyarakat adalah bagian yang satu dan tidak terpisahkan, sehingga tidak akan ada masyarakat jika tidak ada hukum. Sebaliknya, tidak ada hukum tanpa masyarakat. Terima kasih. Nama saya Irfan Simpor Simanjuntak, NPM 1984000225. Di sini saya akan menjelaskan peranan hukum dalam masyarakat. Hukum merupakan institusi sosial yang tujuannya untuk menyelenggarakan keadilan dalam bermasyarakat. Sebagai satu institusi sosial, maka penyelenggaraannya yang demikian itu berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya. Beberapa ciri umum yang melekat pada institusi sebagai pelengkap masyarakat adalah 1. Stabilitas, yaitu kehadiran institusi hukum menimbulkan suatu kemantapan dan keteraturan dalam usaha
manusia untuk memperoleh keadilan. 2. Institusi menampilkan wujudnya dalam bentuk norma yang merupakan sarana untuk menjamin agar anggota masyarakat dapat dibutuhi kebutuhannya. Yang ketiga, memberikan kerangka sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam masyarakat. Yang keempat, jalinan antar institusi, yaitu terjadi tumpang tindih antar institusi. Terima kasih. Saya Bung Maston Sinaga, NPM 198400349. Saya akan melanjutkan pemaparan dari materi sebelumnya, yaitu hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat adalah hukum sebagai social control, dan sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau bisa disebut social engineering. Sebagai alat pengubah masyarakat adalah dianalogikan sebagai suatu proses mekanik. Terlihat akibat perkembangan industri dan transaksi bisnis yang memperkenalkan nilai-nilai baru dengan melakukan interpretasi, ditegaskan dengan temuan-temuan tentang keadaan sosial masyarakat melalui bantuan ilmu sosiologi. Maka akan terlihat adanya nilai-nilai atau norma-norma tentang hak individu yang harus dilindungi. Dan unsur tersebut kemudian dipegang oleh masyarakat dalam mempertahankan kepada apa yang disebut dengan hukum alam. Oleh karena itu, sekalipun hukum itu mempunyai otonomi tertentu, tetapi hukum juga harus fungsional dan menempatkan peranan dari keadilan dalam konteks kehidupan hukum secara lebih seksama. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andron Sitohang. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok 5. Materi saya pada saat ini adalah fungsi hukum sebagai alat dan cermin perubahan masyarakat. Hukum memegang peran untuk memantapkan dan mengarahkan pembangunan. Peran yang dapat dilakukan oleh hukum dalam konteks untuk kepentingan pembangunan atau perubahan masyarakat antara lain dapat berupa: yang pertama, hukum mengkoordinasikan usaha pembangunan secara komprehensif dan sistematik dengan sekian proses lain dalam masyarakat. Bentuk yang kedua ada hukum menjaga produktivitas dalam masyarakat, antara lain dengan bekerjanya berbagai asas yang mendukung ke arah itu. Yang ketiga ada berupa bentuk, yaitu hukum dapat menjadi pengendali konsistensi usaha atau kegiatan dalam pembangunan. Yang keempat, sebagai hukum turut membantu sifat pembangunan menjadi demokratis dan terbuka. Yang kelima, hukum dapat menjadi sumber informasi dan juga pendidikan. Sekian dan terima kasih. Saya Christopher dengan NPM 198400311. Saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok 5. Persoalan yang kemudian muncul dalam mengaktualisasikan peran hukum dalam pembangunan atau alat perubahan masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Sebenarnya menentukan tujuan dari perkembangan hukum atau pembaruan itu sendiri. 2. Sedikitnya data empiris yang dapat digunakan untuk mengarahkan suatu analisis deskriptif dan prediktif. 3. Sukarnya mengadakan ukuran yang objektif untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu usaha pembaruan hukum. Terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan diri, nama saya Eko Hadanta Sembiring, NPM 190400387. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kesulitan-kesulitan tersebut sering menimbulkan terjadinya kelambanan, bahkan kegagalan peran hukum dalam mengakomodir kepentingan-kepentingan pembangunan atau perubahan masyarakat. Perubahan di bidang hukum akan membawa pengaruh pada bidang-bidang kehidupan lainnya, begitu juga sebaliknya. Fungsi hukum di satu pihak dapat dipergunakan untuk sarana dan alat perubahan masyarakat ke arah tatanan yang lebih baik. Dan di lain pihak, hukum juga dapat dijadikan sarana dan alat untuk mempertahankan tatanan masyarakat yang sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mafira Ramadhani Putri, NPM 198400015. Saya akan memaparkan materi sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional tahun 2000 sampai 2004 dalam rangka untuk mewujudkan supremasi pembangunan, maka pembangunan di dalam bidang hukum dapat diarahkan dalam rangka untuk mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Peranan peraturan perundang-undangan dalam pembangunan atau perubahan masyarakat
memiliki peran yang lebih dominan dibanding dengan produk hukum yang lainnya. Di antaranya yang pertama, peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah diketemukan kembali dan mudah untuk ditelusuri. Sebagai kaidah hukum tertulis, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas. Begitu pula dengan pembentukannya. Yang kedua, peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata, karena kaidah-kaidahnya mudah diidentifikasi dan mudah ditemukan kembali. Yang ketiga, struktur dan sistematika peraturan perundang-undangan yang lebih jelas, sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik segi-segi formal maupun materi muatannya. Yang keempat, pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun, termasuk membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juan Nirwan Soekarno Panjaitan, NPM 198400259 dari kelompok 5 ingin menyampaikan tentang perubahan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan hukum. Bila membicarakan perubahan dalam masyarakat dan pencapaian tujuan hukum, berarti mengkaji perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat yang berorientasi kepada pembentukan dan pencapaian tujuan hukumnya. Oleh karena itu, objek pembahasan berfokus on engineering interpretation atau interpretasi. Konsepnya sebagai berikut. 1. Usaha untuk menggali dan memahami nilai dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang dijadikan sebagai bahan dasar pertimbangan dalam menyusun hukum. Kedua, engineering. Engineering adalah perubahan-perubahan norma dan nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat. Ketiga, engineering interpretation adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh kalangan pemikir menemukan nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Isma Fairuz dengan NPM 198400101. Di sini saya akan menyimpulkan penjelasan-penjelasan dari teman-teman saya sebelumnya tentang hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Sosiologi hukum bertugas mempelajari hukum dalam hubungannya dengan masyarakat serta timbal balik, yakni pengaruh hukum terhadap masyarakat di satu sisi dan pengaruh perubahan masyarakat terhadap hukum di sisi lain. Hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu sendiri merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya hukum tidak terlepas dari gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup di kalangan anggota masyarakat. Struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikan sarana-sarana sosial, sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Demikian kesimpulan dari materi kami tentang hukum sebagai alat mengubah masyarakat. Atas perhatian teman-teman sekalian, saya ucapkan terima kasih.